كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وألهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini saya semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita mulai bersama dengan baik. Meski suasana Ramadan dan 1 Syawal 1442 Hijriah hari ini lain daripada suasana Ramadan daripada yang lain, kita semua memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang lazimnya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri. Tetapi dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan umarah yang berwenang. Selama sebulan penuh kita telah menjalani puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membentuk kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan banyak hal yang dalam kondisi normal kita boleh melakukannya karena hukumnya mubah. Tetapi selama puasa di siang hari kita dilarang melakukan seperti makan, minum, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri kita terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukan namun kita menahan diri, maka apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang tentu kita mampu meninggalkan larangannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Sesudah 1 tahun lebih kita berkurung dalam rumah sehingga tidak bisa berkegiatan di luar rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah. Sholat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di dalam rumah dan bukannya di masjid. Sebagaimana lazimnya kita harus sabar menerima kenyataan ini karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, para ulama dan para umarah, yang intinya agar kita selamat dari ancaman wabah virus corona. Memang sebagai orang beriman,
kita wajib taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah membawa konsekuensi. Kita juga harus taat kepada Rasulnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, kita hanya itu taat kepada Rasulnya. Membawa konsekuensi, kita juga harus taat kepada ulama. Sebagai pewaris dan konstitusi berikutnya, kita harus taat kepada uli amri atau pemerintahan yang sah. Kita berdoa semoga ketaatan kita kepada semua pihak tersebut, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing untuk menghindari bahaya virus corona, akan dibalas oleh Allah dengan segala menyatakannya wabah ini dari muka bumi. Ini amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min nafsihi." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selainnya kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia, agar di hari Idul Fitri ini kita meraih kembali kesucian kita dari dosa. Kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan, dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah hadis berikut, "Adatu nama al-muflisun qala." Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Qalu al-muflisu fina la dirham lahu wa la mata'a." Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Nabi telah menjawab, "Innal muslimina bil ummatin ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadaba hada wa akala mal hada wa syafaka hada jama wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa min farinat hasanatuhu qabla an yudha ma alaihi ukid min khadjahum futirat alaihi thumma taraha finnar." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari sholat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberi pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain, itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia,
Alasannya adalah mendolimi seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yang putusnya amal-amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa kita rawat dengan baik, sebaik hingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara kita harus bisa menghindarikan diri kita sehingga orang-orang lain selamat dari perbuatan mendoliman. Mendolimi orang lain seperti menyakiti hati, menghujat dan memaki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri, korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat kita bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi khatib pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal jelek seperti yang tadi khatib kemukakan benar-benar dapat kita hindari bersama, dan akhirnya kita semua kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang soleh lainnya, amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Subhan